Selamat datang di Kontroversi Teknik. Ada guru yang membolehkan gerakan dari melenting ke belakang langsung ke depan. Tapi ada juga guru yang sangat melarangnya, pokoknya kalau dari belakang nggak boleh langsung ke depan. Kenapa itu bisa terjadi? Saya termasuk orang yang melarang dari gerakan back bending langsung ke forward bend. Tapi saya melarangnya itu nggak absolut. Sekali-sekali boleh lah. Nah, kenapa saya kadang-kadang membolehkan? Nah, mari kita bahas secara detail. Kalau kita berkiblat atau berpatokan pada anatomy of movement, anatomi gerak, maka sebenarnya nggak apa-apa dari back bend langsung ke forward bend. Karena anatomi tubuh kita memang disetting untuk memungkinkan melakukan gerakan itu. Tetapi dari back bend ke forward bend menjadi dilarang karena beberapa alasan, teman-teman. Pertama, karena banyak orang belum memahami tekniknya dengan benar. Orang itu kadang-kadang abai dengan teknik yang dimana itu sangat penting untuk keamanan tubuh kita. Nah, banyak orang yang mengabaikannya, itulah yang sama guru besar di sana akhirnya diputuskan jedet dari back bend, nggak boleh langsung ke forward bend. Jadi sebenarnya boleh, teman-teman. Makanya kita sering lihat ada master ya dari back bend langsung ke forward bend, sedangkan yang di bawah kan saling berantem ya, membicarakan soal ini boleh, oh ini nggak boleh, ini boleh, nggak boleh. Nah, sebenarnya boleh, tapi menjadi nggak boleh karena masyarakat kita itu sering abai dengan teknik. Nah, contohnya misalkan gini, teman-teman. Pada saat kita back bend, itu beban tubuhnya harusnya langsung ke base. Tapi seringkali beban tubuhnya kompresnya di sini dan beban tubuhnya nggak langsung ke bawah, melainkan patah di sini ke sana. Disinilah pintu cedera terjadi. Ditambah lagi, dari sini langsung ke depan, ya harusnya geraknya dari gerak panggul, tapi geraknya pakai gerak lumbar, pakai gerak otot ini, ruas yang di bawah di sini. Kita tahu ya semuanya bahwa otot-otot yang ada di ruas punggung itu otot-otot pendek, kecil-kecil yang di dalam, yang fungsinya untuk menggerakkan batang tubuh dan menstabilkannya. Kalau menggerakkan batang tubuh segini, itu pakai otot-otot yang gede-gede, teman-teman. Termasuk ini otot psoas nih, otot-otot di sini. Nah, gitu teman-teman. Kenapa akhirnya guru itu ada yang ngelarangnya gitu? Karena banyak orang yang nggak pakai otot panggul, akhirnya pakai otot lumbar, akhirnya melengkung di sini, gitu. Nah, ditambah lagi dengan kalau kita udah ngomongin koreografi yoga, ya contohnya yang ngeflow ya, dari back langsung ke forward, dari back ke forward lagi dan terus begitu. Nah, teman-teman, kalau pada saat back bend kan ototnya udah ini ya, udah oke lah, udah aktif semuanya. Pada saat forward, ini pasti ada otot yang dari aktif langsung rilis, teman-teman, langsung lemas ototnya, langsung relax. Nah, dari kondisi yang relax langsung dibawa ke back bend yang dalam lagi, ini banyak orang-orang yang nggak siap, ototnya belum siap. Apalagi yang jarang latihan, latihannya sebulan sekali atau seminggu sekali. Nah, itu ototnya itu sering telat aktif gitu. Nah, kalau ototnya telat aktif berarti pada saat back bend jauh ke sana itu tidak pada titik yang benar, tidak pada alignment yang tepat. Kalau tidak pada alignment yang tepat, teknik yang benar, gimana resikonya? Body weight, beban tubuh tidak ke bawah 100%, pasti akan patah di sini. Kalau udah patah di sini gimana? Itu akan ada tekanan yang berlebihan, ada kompres yang berlebihan, teman-teman. Disitulah akhirnya ya udah si para guru besar ini oke, kalau gitu bilangin ya ke mereka dari back bend jangan langsung ke forward bend gitu. Apalagi saya ya kayak frame itu kan kekhasannya itu kan kelas grup, makanya frame itu menganut madhab ya yang dari belakang nggak boleh ke forward bend karena memang frame itu kan banyak di kelas-kelas grup, bukan one on one gitu. Nah, gitu teman-teman alasannya. Nah, kenapa saya itu tidak melarang atau frame tidak melarang 100%? Karena
Pertama, pada saat kita ngajar kelas flow, kadang-kadang kita tuh ngeblank, yang harus disambung enaknya gimana? Nah, dari depan, kayaknya enaknya itu harus diselamatkan dari back langsung ke forward. Gitu teman-teman. Itu pun ada resep sendiri supaya back and forwardnya nggak yang ekstrim. Ada resepnya ini rahasia supaya dari back ke forwardnya itu masih tetap aman. Nah, resepnya ini ya saya nggak buka di sini ya, ini adanya di training gitu teman-teman. Tapi meskipun kami punya resep, tetap aja kita berusaha menghindari dari back ke forward. Ya kadang-kadang oke lah, gitu. Jadi sekarang udah tahu kan teman-teman? Mudah-mudahan Anda tidak banyak berantem ya, yang satu membolehkan, yang satu melarang. Wah, gontok-gontokan. Oh, ini yang paling benar, ini yang paling benar gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda bisa memastikan muridnya, misalkan Anda seorang pengajar, ngawasin muridnya, benar-benar Anda detail ngawasin dari back ke forwardnya menggunakan teknik yang benar, nggak apa-apa, kasih aja dari back ke forward. Gitu. Kalau saya memilih untuk tidak gitu. Nah, mungkin di Pilates terjadi, karena Pilates kan gerakannya fungsional ya. Gerakannya fungsional, tidak terlalu membutuhkan koreo gitu ya. Mungkin ini saya nggak tahu, dari backward ke forward bisa aja gitu. Dan nggak ada masalah. Contohnya misalnya gini teman-teman, ini ada back extension, pas begitu ke depan, sebenarnya bukan forward bending umumnya dari sini, maunya bukan gerak spine lagi pada saat ke depan, ini sebenarnya udah gerak Schwarzmeier, gerak panggul ke sini. Sampai ketemu di kontroversi teknik berikutnya, dan salam Fit to Freedom.